Saya di kamar, Bang Egy peluk saya. Dia cerita, Rip, abang dipanggil, Rip. Kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar, Bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dengan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana, Rip? Saya bilang, abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini, Bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang nggak bisa, Pak. Ini sudah isu nasional. Oh, ditangkap. Kok bisa ditangkap, Bang Egy? Aduh, kasihan nih. Ditangkap toh. Iya. Pantesan nggak hadir kemarin ke Solo. Dan Roy Suryo pun takut dia hadir ke Solo. Tunggu ya, setelah Bang Egy pasti ada lagi. Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau ikut? Kalian pendukungnya Egy Suzana, Roy Suryo ya. Pokoknya siapalah yang mau ikut, kalian buat video biar nanti kalian ngawani Egy ya. Moga-moga berita ini benar. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lu langsung. Ya. Baik, saya pegang ucapan Anda. Anda siap dipanggil Mabes Polri jika Anda terbukti bersalah. Anda selaku penggugat yang mempermasalahkan tentang ijazah milik Bapak Joko Widodo. Tentunya Anda telah menganalitik melalui penelitian yang Anda kuasai dalam bidang digital forensik. Pertanyaan saya begini, jika penelitian Anda itu terbukti atau memang benar-benar Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu dalam pengadilan, apa yang Anda lakukan terhadap Bapak Joko Widodo? Hari ini kita mempersiapkan untuk pada tanggal 15 dan 16 ke UGM dan ke rumah Jokowi. Yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana. Nah, untuk Pak Jokowi, tolong jangan kabur, Pak. Lo nyuruh Pak Jokowi jangan kabur, tapi lo sendiri malah kabur atau malah nggak ikut. Takut ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar bahwa Mbah Egy ditahan. Hahaha. Sekali lagi ya, ini adalah kabar menarik bagi Ternak Mulyono karena Mbah Egy adalah orang yang gak mandek-mandek menuduh ijazah Jokowi palsu, bahkan sejak zamannya Bambang Tri dan Gus Nur ya. Bahkan lagi Mbah Egy juga menjadi ketua tim kuasa hukum mereka berdua saat mereka berdua itu menjalani proses hukum ya di pengadilan Surakarta ya. Ya cuma yang bikin aneh kok sepertinya media sepi-sepi saja gitu ya. Kalau memang Mbah Egy ini ditahan polisi kok nggak ada pemberitaan seperti biasanya ya kan. Biasanya kan podcast dan talkshow sodrun-sodrun ya kan. Di televisi, di kanal-kanal YouTube mereka yang menghadirkan si RH, si Roti Gulung ya dan para sodrun-sodrun yang lain itu biasanya itu langsung rame digelar gitu loh. Begitu mereka itu diusik ya. Ataukah sebetulnya ini hanya hoax semata ya. Jadi Mbah Egy itu sebetulnya nggak ditahan ya. Ya nggak tahu juga, mungkin teman-teman yang mengerti, yang paham betul silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Ada lagi? Ayo. Siapa lagi yang mau ikut? Kalian pendukungnya Egy Suzana, Roy Suryo ya.
Pokoknya siapalah yang mau ikut, kalian buat video biar nanti kalian ngawani Egi. Ya, moga-moga berita ini benar. Ya, amin ya rabbal alamin. Pantesan kemarin si Roy Suryo nggak mau ikut ke Solo. Rupanya udah tahu dia kalau Egy Suzana ditangkap. Moga-moga berita ini benar. Kalau benar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya. Dedengkot wis ditangkap. Siapa lagi yang mau nyusul? Netizen ada? Buat video. Jangan di kolom komentar. Ada. Mana paten? Mana main? Ayo kalian yang membenci Pak Jokowi. Buat video, itu baru laki. Hahaha. Ayo, siapa lagi yang ikut? Nah, ngomong aja. Aduh, beneran gak sih Mbak Egy ini di penjara Ditreskrim Polda Metro Jaya? Ya kita aja tunggu bareng-bareng ya. Nah, nanti kan pasti muncul itu ya kan, pasti banyak si sudur-sudurnya nggak terima yang bikin podcast ya kan. Kemudian yang itu memprovokasi apa namanya itu Pimret untuk talkshow gitu ya. Kita lihat aja bareng-bareng ya kan. Yang jelas menurut netizen barusan kalau ada yang ingin daftar ya silakan. Hahaha. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong terus terang. Oh, ditangkap. Kok bisa ditangkap Bang Egy? Aduh, kasihan nih. Ditangkap toh. Iya. Pantesan nggak hadir kemarin ke Solo. Dan Roy Suryo pun takut dia hadir ke Solo. Tunggu ya. Setelah Bang Egy pasti ada lagi. Buat netizen yang mau nyusul Bang Egy, ya, kalau kalian pembelanya Bang Egy, kalian bilang kan Egy Suzana, Roy Suryo itu benar. Kalian buat video lah, nyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Cepet, jangan di kolom komentar. Ya, coba kami mau lihat, saya mau lihat. Ada nyali nggak, laki nggak, buat video. Ya, biar nanti ngawani Bang Egy di sel. Kan enak dikasih makan gratis. Ya, sama negara, oke? Ya, rupanya ini ya yang menjadi penyebab utama kenapa si maling panci itu langsung memutuskan pulang ketika dia berada di Jogja ya, pulang ke Jakarta daripada dia menyusul Mbah Egy yang sudah ditahan lebih dulu. Pinter juga ini ya Pak Jokowi ya. Jadi yang dipegang itu adalah kepalanya ya, karena selama ini memang kita ketahui bersama orang-orang para gerombolan penuduh ijazah palsu itu adalah gerbong Egy Suzana, dan Egy Suzana ini sebagai pimpinan mereka lah, panglima perangnya lah ya kan. Iya, walaupun sebetulnya tuduhan mereka itu tidak pernah bisa dibuktikan ya kan. Kalau sudah pentolannya ditangkap seperti ini ya kan, barulah para kroco-kroconya nanti akan bubar sendiri-sendiri, mencari selamat sendiri. Ya iyalah ya kan. Siapa yang belain elu? Orang elu juga menuduh ya kan, memfitnah, nggak ada buktinya. Kalau memang ijazah Jokowi kalian anggap palsu ya buktikan dong ya kan. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong terus terang sekarang karena orang yang pertama tahu Bang Egy dipanggil itu saya. Saya diskusi sama Bang Egy waktu di Pangandaran. Bang Egy minta pertemuan jam 1 malam. Di kamar Bang Egy peluk saya, dia cerita, Rif, abang dipanggil Rif, mungkin abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar Bang, ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rif? Saya bilang abang usah berangkat, saya tanggung jawab masalah ini Bang, saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta, jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang tidak bisa Pak, ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya, karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi, Bang Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa, gitu kan. Saya terus karena saya kamar sama Bang Egy connecting, saya buka kamar kan saya biasa bawa di hotel sama Bang Egy selalu saya connecting karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri.
Jadi saya untuk menjaga Bang Egi, karena Bang Egi kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egi, lihat jam 1 saya coba buka kamar, Bang Egi lagi sholat. Saya tunggu, saya masuk kamarnya, saya duduk. Setelah sholat, saya Bang, Bang Egi cerita begini. Terus kalau bagaimana? Sebelah saya terima Bang, dipeluk saya juga, dia nangis. Kan? Ya, teman-teman ya, barusan adalah pernyataan ya salah satu anggota TPUA ya, tempat pemakaman umum. Cuma kalau menurut saya sih ada sesuatu yang ditutup-tutupi ini orang ya, ini saya yakin ya kan. Kenapa? Ya kenapa Anda mengatakan saya bongkar di sini ya, saya bongkar lah. Kalau memang ada pihak yang menawari Anda uang senilai 350 juta, pasti Anda akan menyampaikan itu ketika baru-baru ditawari gitu loh. Dan tadi saya mendengar juga Anda mengatakan ketika ditawari Anda itu merenung lebih dulu lah. Ngapain kalau memang Anda itu berjuang ya kan, berjuang demi menegakkan kebenaran. Kenapa Anda harus merenung ketika ditawari uang 300 juta, kemudian ditambahi lagi 50 juta, jadi 350 juta. Kenapa Anda termenung ketika ditawari uang sejumlah itu? Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya ada deal-dealan di sini ya kan, ada kepentingan yang bermain terkait tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi. Tidak murni penegakan kebenaran. Kalian ini dugaan saya ya, walaupun saya sebetulnya yakin, tetapi saya tetap menggunakan kata diduga bahwa Anda ini sebetulnya itu ya ada kepentingan pribadi. Kenapa kalian ini tetap menuduh ijazah Jokowi palsu gitu loh. Ini analisis saya secara pribadi menggunakan pendekatan ya mikro dan makro ekspresi, walaupun saya bukan seorang ahlinya. Karena kalau Anda ya berjuang demi kebenaran, mau 350 juta, 1 miliar, 1 triliun, Anda akan langsung menolak di waktu yang sama. Atau jangan-jangan sebetulnya Anda yang memberikan tawaran. Kalau enggak 1 M, kami akan tetap menggeruduk. Nah, kemudian dibalas lah ya, enggak bisa lah kalau 1 M, 300 sajalah, 350 juta lah ya kan. Jadinya Anda balik tuh, Anda menyebarkan hoax seolah-olah Anda ada upaya penyuapan atau penyogokan buat Anda. Padahal sebetulnya Anda yang mengancam, Anda yang meminta uang sejumlah tertentu, tetapi nggak bisa dipenuhi gitu. Ini sih dugaan saya teman-teman ya. Lanjut. Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lu langsung. Ya. Baik, saya pegang ucapan Anda. Anda siap dipanggil Mabes Polri jika Anda terbukti bersalah. Anda selaku penggugat yang mempermasalahkan tentang ijazah milik Bapak Joko Widodo. Tentunya Anda telah menganalitik melalui penelitian yang Anda kuasai dalam bidang digital forensik. Pertanyaan saya begini, jika penelitian Anda itu terbukti atau memang benar-benar Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu dalam pengadilan, apa yang Anda lakukan terhadap Bapak Joko Widodo? Tentunya Anda akan mengadili beliau. Tapi jika penelitian Anda tidak terbukti dalam pengadilan, konsekuensinya Anda siap dipanggil Mabes Polri. Apa yang Anda katakan barusan? Jadi pesan saya kepada Bapak Joko Widodo, kami selaku para pendukung Bapak, sudahilah Pak. Jangan Bapak terlalu sabar dan sabar. Bapak terlalu banyak dihina, dihujat, dicaci, dimaki oleh mereka-mereka. Janganlah Pak membuat resah para pendukung Bapak. Janganlah Pak membuat bingung para pendukung Bapak. Sudahi. Bapak harus bergerak, mengambil ranah hukum melalui pengacara Bapak, yaitu dalam persidangan ataupun pengadilan nanti. Buktikan Pak dalam pengadilan bahwa Bapak memiliki ijazah asli. Apa yang menurut mereka katakan itu ijazah Bapak adalah palsu. Lalu adili mereka Pak, seadil-adilnya. Itu pesan kami para pendukung Bapak Jokowi. Terima kasih.
Iya, emang beneran ya si Krismon. Kalau saya nanti ditersangkakan dan dipanggil Mabes Polri, saya akan datang. Datang kemana? Orang kau saja ya kan habis menggeruduk UGM langsung pulang. Kau janji akan menggeruduk rumah Pak Jokowi, ingin melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nyatanya kau langsung pulang. Ah, kau omong besar aja macam si Roy Panci ya kan? Iyalah. Gayanya, saya akan langsung pulang ke Jakarta, saya tidak ikut ke Solo karena saya ada kepentingan. Masa Roy Panci punya kepentingan, kau juga punya kepentingan, Dokter Mangkrak juga punya kepentingan. Ah, itu alasan kau saja, ya kan, omong-omong besar. Begitu Mbah Egy sudah mulai langsung ditangkap, ya kan, oleh Polda Metro Jaya, kau pun kabur, nggak ada ceritanya sampai sekarang. Apa hasilnya kau menggeruduk UGM, ya? Sebagai seorang ahli teleportasi apa telematika? Nggak ada juga kau muncul bikin video, bikin keterangan ya hasil kau menggeruduk UGM, nggak ada. Karena kau pun sekarang sudah ciut nyali. Ah, omong aja besar kau. Lanjut. Kemarin yang bilang Pak Jokowi jangan kabur itu kemana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempersiapkan untuk pada tanggal 15 dan 16 Pak, ke UGM dan ke rumah Jokowi. Yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana. Nah, untuk Pak Jokowi tolong jangan kabur Pak. Lo nyuruh Pak Jokowi jangan kabur, tapi lo sendiri malah kabur atau malah nggak ikut. Takut ya? Soalnya kemarin waktu di UGM Panci itu minta skripsi sama UGM dikasih, minta fotonya sama UGM dikasih, minta alamat KKN-nya di mana sama UGM dikasih. Tapi si Panci ini masih ngeyel aja, sehingga UGM memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Dan setelah UGM bicara begitu, Panci langsung nggak setuju. Kalau memang benar Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM, nggak mungkin dong pihak UGM sampai mau menyelesaikan masalah itu di pengadilan. Buktinya Panci sendiri nggak mau. Dan akhirnya apa? Mereka kabur sendiri-sendiri. Dan mereka mengutus para lansia-lansia dari panti jompo mana saya nggak tahu untuk datang ke Solo. Mungkin mereka bertiga udah ketakutan ya. Jadi yang ditumbalin itu dari panti jompo itu yang 16 ekor itu yang ke Solo. Padahal kemarin mbah-mbah ini waktu di Solo mingkem, tenang, ayem. Pas sampai di Jakarta lagi, si mbah ini malah keluar-keluar kayak gini nih. Nah, ternyata yang ditunjukkan ke wartawan itu ditanya nanti oleh wartawan, Pak Jokowi, kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah, saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Oh, jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga. Gini ya Mbah, saya kasih tahu Mbah. Katanya kan si Mbah waktu di Solo itu diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi sama buku nikahnya Pak Jokowi ya. Dua-duanya sama memakai kacamata, ya kan? Gimana masa ijazah kok pakai kacamata? Nah gini loh Mbah, saya udah nerangin ke orang berkali-kali, tapi nggak ada yang dong juga ya. Atau emang ngeyel? Gini loh Bu, Fakultas Kehutanan UGM, nih baca baik-baik ya Mbak. Fakultas Kehutanan UGM dalam foto ijazahnya itu memperbolehkan untuk memakai kacamata, asalkan bukan kacamata warna hitam. Nah, di foto ijazah Pak Jokowi kan kacamatanya bukan kacamata hitam Mbak, tapi kacamata putih. Dong enggak Mbak? Dan di situ juga gitu aja kok ya masih ada yang komen berhati-hatilah, semoga dilindungi. Ya, pasti bentar lagi dilindungi dong. Kan bentar lagi masuk sel, jadi dilindungi sama polisi-polisi. Oh iya Mbah, menurut saya banyak-banyakin aja ngibadah, banyak-banyakin aja baca doa, jangan banyak ngegibahnya Mbah. Ingat Mbah, bentar lagi modar Mbah. Padahal Pak Jokowi udah
mau membawa kasus ijazah palsu ini ke ranah hukum. No. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, jadi siap-siap nih buat Panci, Tifa, Rismon, terus siapa tuh, aliansi apa itu, sama Simbah kemarin tuh. Nah, pokoknya yang provokator itu siap-siap aja kalian mendekam di penjara sampai bosok. Logo. Iya, begitulah Bang, ya kan. Yang namanya sudrun itu besar omong, ya kan, besar bacot, ya, bacot doang. Padahal sebetulnya ya seperti itulah, ya kan. Jokowi jangan lari ya, jangan kau sembunyi di gorong-gorong. Ditunggu sama Pak Jokowi, yang hadir cuma belasan dan itu pun para aki-aki, orang-orang yang orang-orang yang diperalat gitu loh. Sementara orang yang sebelumnya itu gacor ya katanya orang Jawa ya, banyak mulut ya, banyak bacot yang katanya akan menggeruduk rumah Pak Jokowi, nggak kelihatan batang hidungnya. Karena mereka semua ketakutan ya, takut menyusul Mbah Egy yang saat ini sudah lebih dulu menyusul Bambang Tri dan Gus Nur. Ya pastilah sebentar lagi juga Roy Panci, ya si Krismon, ya Dr. Mangkrak itu pasti satu persatu akan menyusul Mbah Egy. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si Krismon yang katanya siap dipanggil polisi dan diperkarakan ya. Dirinya akan siap datang katanya kalau dirinya ditersangkakan. Nggak taunya. Begitu mendengar informasi bahwa Mbak Egy diciduk aparat, dia langsung balik kanan dari Jogja tanpa harus ke Solo. Hai. Karena saya yakin dia sebetulnya sudah mendengar kabar Mbah Egy ditahan pada saat dia berada di Yogyakarta ya, ketika menggeruduk UGM. Jadinya apa? Dia bersama si Roy Panci, kemudian si Dr. Mangkrak memilih ngacir ke Jakarta dan urung menggeruduk rumah Jokowi. Dan pasti mereka saat ini masih mules ya, masih sering kepecirit karena ketakutan akan diciduk menyusul Mbah Egy ya. Ya inilah golongan orang-orang besar mulut ya, tapi nyali kecil, gayanya selangit, tapi faktanya mereka semua adalah penakut, menuduh orang ijazahnya palsu tapi nggak punya bukti. Aduh, buang SWAT bukan? Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.